Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada subuh yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan nikmat yang banyak pada kita bisa hadir di Masjid Fastabiqul Khairat ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kita lanjutkan mengikuti kajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan pada kita semuanya. Mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan lanjutkan tadabbur ayat dari pekan yang lalu. Kita telah membahas ayat yang ke-109 surah Al-Baqarah. Ayat yang ke-109 ini sebagaimana pekan lalu dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semuanya bahwa ahlul kitab itu sangat-sangat menginginkan orang-orang yang beriman itu murtad. Mereka murtad, keluar dari agama, dari imannya. Apa yang mereka lakukan itu, yang mendasarinya, yang mendorongnya itu adalah hasadan min indi anfusihim. Karena adanya hasad, sifat dengki dalam diri mereka setelah nampak kebenaran dalam hati mereka. Nah, mereka berusaha semaksimal mungkin. Nah, ini telah terjadi pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana orang-orang yang tak beriman termasuk ahlul kitab memerangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini akan senantiasa berlanjut terus sampai hari kiamat. Lalu setelah itu apa atau cara apa yang bisa kita lakukan untuk membentengi diri kita selamat dari berbagai macam tipu daya dan muslihat orang-orang yang tak senang terhadap Islam. Ayat 110-nya Allah mengatakan wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat, wa atuz zakah, dan tunaikan zakat. Ternyata untuk membentengi, kalau kita tadabbur di ayat ini, untuk membentengi kemurtadan, penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang tak senang terhadap Islam ini, maka filternya itu adalah sholat. Apa yang bisa mereka lakukan, orang-orang tidak senang terhadap Islam ini, yang mereka lakukan agar umat Islam ini murtad, keluar dari agamanya, atau pendangkalan terhadap agamanya. Di antara yang mereka lakukan adalah
menyebarkan al-munkar, ya, menyebarkan al-munkar. Dan mereka ini yang kemudian senantiasa mengajak kepada keburukan dan kemungkaran. Dan ini kemudian juga diamini oleh orang-orang munafik, saling bahu-membahu antara satu dengan yang lainnya untuk mengajak kepada kemungkaran. Mari buka Al-Qur'annya. Surah Al-A'raf. Maaf, surah bukan atau surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 67. At-Taubah ayat 67. Al-munafiquna wal munafiqatu. Adapun laki-laki yang munafik, wal munafiqatu, dan wanita-wanita yang munafik, ba'duhum min ba'din, sebagian mereka dengan sebagian yang lain berkolaborasi. Apa yang mereka lakukan? Ya'muruna bil munkari, mereka mengajak pada kemungkaran. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mereka mencegah yang baik. Wa yakbiduna aydiyahum, dan mereka itu menggenggam tangannya. Apa genggam tangan? Pelit. Selain itu, apa yang mereka lakukan? Nasullaha, mereka lupa kepada Allah. Fanasiyahum, dan kemudian apa? Allah melupakan mereka. Innal munafiqina humul fasikun, dan sesungguhnya orang-orang munafik ini adalah orang-orang fasik. Nah, dalam hal ini ketika kita membaca ini adalah an-nifaq, nifaknya secara i'tiqadi, secara keyakinan bahwa dia sebenarnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya lisannya saja yang mengucapkan dua kalimat syahadah. Maka kemudian disebut dengan munafik. Munafiknya secara keyakinan. Nah, sama seperti orang yang tidak senang terhadap Islam, tidak senang dengan kebaikan. Apa yang mereka lakukan? Ciri-cirinya dalam Al-Quran ini disebutkan mereka senantiasa mengajak pada kemungkaran, keburukan. Gitu. Kalau ngajak kebaikan, tidak mau dia. Malah mencegah orang lain supaya orang lain ini tidak berbuat kebaikan. Ada enggak kira-kira? Banyak ini. Bahkan kita dengan logika sehat ini tak masuk. Kok bisa ya orang itu ya? Kami tahu itu adalah sebuah kebatilan, sebuah kesalahan. Tapi kok dikerjakan, lalu ngajak orang lain supaya mengerjakan kebatilan itu. Nah, ternyata digambarkan dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, di antara ini adalah bisa berupa tontonan, ajakan keburukan itu. Ya kan? Iklan-iklan, tontonan-tontonan. Ya kan? Kemudian juga iklan produk-produk. Salah satu contoh ini. Ya, agak vulgar dikit. Orang yang menjual, ya, apa itu?
alat kontrasepsi, ya, di minimarket yang ada. Sebenarnya itu dijual untuk siapa sebenarnya? Apakah dijual untuk suami istri? Atau dijual untuk para pemuda? Hah? Itu salah satunya. Apalagi ketika terjadi apa? Valentine Day. Itu dijual luar biasa, iklan luar biasa. Tujuannya apa? Supaya anak-anak muda beli. Itu satu saja di antaranya. Dan banyak juga yang tanda kutip meridoi kan? Ada enggak yang kira-kira nentang atau menegur atau kenapa jual ini? Gitu. Malah terkadang apa? Diiklankan. Kira-kira ini ketika menjual ini, nah secara vulgar, ini ngajaknya kepada kebaikan atau keburukan? Apa pakai iklan? Supaya tidak apa? Kalau bisa jangan gonta-ganti pasangan. Kata dia. Itu kira-kira iklannya untuk suami istri atau bukan? Nah, nah ini belum lagi nanti pendangkalan akidah terhadap anak-anak kita. Termasuk sekarang masif lagi itu adalah percintaan sesama jenis. Itu diiklankan luar biasa. Ya kan? Sampai pemain sepak bola pun mengiklankan itu juga. Dan terkadang kita mengidolakannya. Sebagian dari umat Islam mengidolakan itu. Mengidolakan tokoh, yang tokoh itu adalah ya yang mendukung LGBT. Padahal kalau di dalam ayat ya kita akan dapatkan Allah Subhanahu wa taala wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah Subhanahu wa taala membenci apa? Kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Silakan buka surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat ayat 7, ayat 7. Surah Al-Hujurat ayat 7. Wa alamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah di antara kalian itu ada Rasul. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalau ia menuruti kemauanmu ya, dalam beberapa urusan benar-benarlah kamu mendapatkan kesusahan. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Ingat Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu cinta pada keimanan dan wazayyanahu fi qulubikum, menjadikan keimanan itu indah di hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah Subhanahu wa taala karraha, membenci, menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan, kedurhakaan. Ulaika humur rasyidun.
Mereka itulah orang-orang yang menuju jalan yang lurus. Nah, yang perlu menjadi muhasabah bagi kita, apakah benar kita ini sudah mendapatkan petunjuk jalan yang lurus dari Allah? Dengan apa? Allah kalau dalam ayat ini membuat orang itu cinta kepada kebaikan dan membenci kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Apakah kalau ada maksiat dalam hati kita merasa benci atau tidak? Mungkin banyak orang kalau ibadah ya semuanya ibadah. Tapi kalau ada ya kekufuran, kefasikan, membenci perbuatannya, bukan orangnya ini. Ini jangan salah kaprah. Kalau orangnya tidak boleh dibenci dalam Islam. Rasulullah tak pernah membenci orangnya. Allah Subhanahu wa taala juga tak pernah membenci orang individu. Yang Allah benci adalah perbuatannya. Yang Rasulullah SAW perbaiki adalah perbuatan penyimpangan dari perbuatan tersebut. Karena bisa jadi orang itu setelah itu mendapatkan hidayah. Nah, maka kalau ada kemaksiatan, mestinya orang yang beriman itu sensitif. Gitu. Nah, ketika ada maksiat. Tapi yang terjadi malah banyak sebaliknya. Ada orang yang mendukung kemaksiatan, mendukung LGBT, mendukung kemungkaran. Ini dijadikan idola. Nah, ini yang kemudian, nah, apa yang bisa menjadikan anak cucu kita, diri kita ini selamat? Di antaranya adalah kembali pada surah Al-Baqarah tadi. Wa aqimus sholah. Dirikan sholat. Tegakkan sholat. Kenapa kita menegakkan sholat, diperintahkan menegakkan sholat? Karena di dalamnya sholat itu adalah keimanan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat ini? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat ini kepada Rasulullah SAW. Rasulullah untuk mendapatkan perintah sholat ini harus dibelah dulu dadanya, lalu kemudian dibersihkan hatinya, nafsul lawwamanya dicabut, dicuci dengan air zam-zam menjadi suci bersih. Maka kemudian sampai diangkat ke Sidratul Muntaha. Artinya untuk menerima perintah sholat ini dibutuhkan hati yang bersih. Maka berat bagi orang yang bagi orang yang hatinya belum bersih melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat 5 waktu, apalagi melaksanakannya secara khusyuk, apalagi menjadikan sholat itu sebagai kebutuhan, lebih berat lagi. Nah, sholat itu maka itu adalah bagian dari tazkiyatun nafas, tazkiyatun nafsi. Di antara cara mensucikan jiwa kita adalah dengan cara sholat. Itu di situ ada keimanan. Makanya kalau kita melaksanakannya secara berjamaah, bertambah lagi caranya. Karena kalau dalam sholat berjamaah itu, ini pentingnya sholat berjamaah. Kalau ada yang di antara orang yang sholat berjamaah itu satu saja yang khusyuk, yang lain tak khusyuk,
Ada 100-200 jamaah, yang lain tak khusyuk, satu saja yang khusyuk, maka dianggap khusyuk semuanya. Ini subhanallah. Ini pentingnya salat berjamaah. Artinya amal itu tak akan sia-sia. Cuman yang menjadi catatan, jangan setiap jamaah itu berpikir mungkin dia yang khusyuk. Dia pun berpikir juga mungkin dia yang khusyuk. Ini keutamaannya. Selain daripada 27 derajat. Maka Rasulullah mengatakan juga, idza ra'aitumur rajula i'tadal masjida, apabila kalian melihat seseorang terbiasa datang ke masjid, melaksanakan sholat berjamaah, fashhad lahu bil iman, saksikanlah bahwa dia adalah orang yang beriman. Jadi di antara tanda, ini tanda saja bahwa orang itu kategorinya beriman kalau dia terbiasa ke masjid. Keimannya kuat, tebal. Keimanannya tebal. Kalau terbiasa ke masjid. Bahkan sering hadis yang saya sampaikan bahwa man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin, siapa saja yang bisa melaksanakan sholat berjamaah selama 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam berjamaah. 1 bulan lebih. 40 hari 40 malam berjamaah. Mendapati takbiratul ihram imam, tak pernah masbuk. Kutibat lahu bara'atan, ditulis baginya 2 kebebasan. Pertama, bara'atun minan nifaq. Pertama, dia akan dibebaskan dari sifat kemunafikan. Yang kedua, dibebaskan dari siksanya orang-orang munafik. Luar biasa. Ini jaminan. Apakah orang yang tidak sholat berturut-turut 40 hari 40 hari 40 malam termasuk orang munafik? Belum tentu juga. Tapi ada jaminan kalau orang terbiasa 40 hari 40 malam berjamaah di masjid, mendapati takbiratul ihram imam. Ada jaminannya. Dibebaskan dari api neraka dan dari sifat kemunafikan. Insya Allah, kalau orang sering ke masjid tidak akan mudah untuk murtad. Betul nggak? Kalau anda terbiasa sholat di masjid, sulit untuk murtad, dimurtadkan. Kemaksiatan. Orang sudah terbiasa ke masjid, lalu diajak maksiat, berat itu. Berat. Kalau sholatnya selalu dijadikan nomor 1, lalu diajak maksiat dia, mikir berulang-ulang dia. Itu. Maka sholat ini kemudian menjadi kunci. Nah, sholat ini menjadi kunci. Kita lihat apa hikmah dari sholat itu. Kok diminta untuk dirikan sholat? Silakan buka Surah Al-Ankabut ayat 45. Al-Ankabut ayat 45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu
Pertama diminta tilawatil Quran. Pelajari Al-Quran itu. Pelajari tafsirnya. Wa aqimis sholah. Dirikan sholat. Aqimis sholah. Dirikan sholat. Di sini hikmahnya disebutkan. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu tanha, mencegah, anil fahsyai wal munkar, dari perbuatan fahsya dan mungkar. Wala zikrullahi akbar, dan sesungguhnya mengingat Allah dengan cara sholat ini adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lainnya. Wallahu ya'lamu ma tasnaun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Di sini disebutkan dirikan sholat, karena sholat itu bisa mencegah perbuatan fahsya dan mungkar. Fahsya ini apa? Kalau dalam bahasa Indonesia hampir tidak ada perbedaan, perbuatan keji dan mungkar. Maksudnya apa kan? Dalam ilmu tafsir disebutkan fahsya ini adalah perbuatan atau kemaksiatan terkait dengan syahwat. Jadi fahsya ini adalah penyimpangan atau kemaksiatan yang terkait dengan syahwat. Al-munkar itu adalah penyimpangan atau kemaksiatan selain dari syahwat. Itu kemungkaran. Terkait dengan syahwatnya apa? Ada syahwat dengan lawan jenis. Ada syahwat dengan sesama jenis. Gitu. Sholat itu bisa mencegah, bisa meredam syahwat. Syaratnya kalau sholatnya benar. Gitu. Kok syahwatnya besar terus, gimana ini? Saya sholat juga. Berarti perlu diperiksa. Bukan nyalahkan sholatnya. Yang perlu diperiksa cara melaksanakan sholat. Karena orang yang benar sholatnya, pasti efeknya itu akan meredam syahwat. Dia tidak mau bermaksiat ya, terkait dengan syahwat itu. Lalu kemudian al-munkar. Kalau al-munkar itu adalah kemaksiatan, penyimpangan selain dari syahwat. Seperti apa? Menipu, berkhianat, mencuri, merampok, korupsi, apalagi banyak selain dari syahwat. Kenapa di sini dibedakan? Ini penting kita ketahui. Kenapa dalam ayat ini dibedakan antara fahsya dan mungkar? Fahsya ini dibedakan karena ada orang yang bisa menjaga nafsunya, syahwatnya, dengan lawan jenis. Pokoknya dia tak ada. Tapi dalam masalah yang lainnya mudah nipu orang, gitu. Atau sebaliknya, dia tak mau nipu orang, tak mau ini, tak mau korupsi, tak mau terus itu. Tapi terkait dengan syahwat nih, tak bisa dia. Nah, cara melebur fahsya dan mungkar ini adalah dengan sholat. Perbaiki sholatnya, istiqomahkan sholatnya. Baik, di antara bentuk pendidikan pada anak, agar anak-anak kita ini, anak cucu kita, mudah diarahkan ya, supaya tidak terjerumus pada fahsya dan mungkar. Rajin-rajinkan dia untuk melaksanakan sholat. Gitu.
Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada anak-anak kita agar diajarkan sholat ketika umur 7 tahun. 7 tahun itu udah sholat. Udah sholat berarti apa? Sebelumnya sudah diajarkan jam 7 tahun sholat. Kemudian ketika umur 10 tahun kok belum sholat juga, apa yang harus dilakukan? Kata Rasulullah, wadribuhum, boleh dipukul. Dipukul ini artinya dipukul yang tidak mematikan ya. Dipukul dengan pukulan yang tidak mematikan, paling enggak ya. Supaya apa? Dipaksakan. Karena ini menjadi dasar pondasi. Nah, kalau masalah sholat ini kemudian disia-siakan, maka yang akan terjadi apa? Ini akan banyak nanti kenakalan-kenakalan remaja. Gitu. Munculnya dari sini. Maka sholat ini menjadi perisainya. Menjadi perisai. Begitu juga orang yang sudah dewasa. Ini bagaimana bisa istiqomah juga ini terhadap sholat. Nah, di dalamnya ada keimanan, di dalamnya ada kekhusyuan, taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat itu. Nah, dengan sholat itu Allah akan membimbing kita. Dengan sholat itu Allah akan membimbing kita. Keluarga kita tegakkan sholat. Kemudian apa? Anak-anak kita juga kita tegakkan sholat. Jangan sampai kemudian kita nanti masuk surga sendiri, anak cucu kita masuk neraka. Na'udzubillah. Memang perlu diarahkan ya, perlu diarahkan. Wala dzikrullahi akbar, melaksanakan ibadah kepada Allah dengan cara sholat itu lebih utama, lebih baik daripada yang lainnya. Maka itu tadi, agar terlindung kita, aqimus sholat, dirikan sholat. Kembali ke Al-Baqarah lagi. Wa aqimus sholat, dirikan sholat. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Kita diminta untuk senantiasa menunaikan zakat. Zakat ini yang wajib. Ada turunan zakat, itu adalah infak, sedekah, ya, hibah, ya kan gitu ya, hadiah, ya, wakaf, ya. Ini adalah bagian dari ya zakat. Karena dengan zakat itu orang yang fakir bisa terselamatkan. Rasulullah mengatakan kadal fakru ayyakuna kufron, hampir-hampir saja kefakiran itu mengarahkan seorang itu pada kekufuran. Jadi orang fakir dekat pada kekufuran. Kalau tidak diselamatkan, berbahaya. Maka sampai-sampai Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai 3 kali. Bata syaba'an, dia tidur dalam keadaan kenyang, wajaruhu jaw'an, sedangkan tetangganya tidur dalam kelaparan. Gitu. Dianggap tidak beriman. Dan ternyata mungkin kalau tetangga kita tak ada yang kelaparan,
Bagaimana? Bagaimana tanggung jawab kita juga kepada orang-orang yang di luar sana, yang mungkin jauh dari kita, yang mereka kelaparan. Nah, ini sangat luar biasa ini. Nah, bisa jadi karena masalah perut ini dia kufur, dia murtad. Gara-gara perut ini orang itu bisa murtad, keluar dari Islam. Gara-gara perut juga orang tak beribadah kepada Allah. Ya kan? Berapa banyak orang yang bekerja siang dan malam, kan urusannya urusan perut, tak mau dia beribadah kepada Allah, gitu. Ini bahaya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Bagaimana umat Islam itu bersatu? Kalau seandainya umat Islam itu bersatu tentang kebaikan sosial ini ditegakkan, maka tidak akan ada lagi orang-orang yang fakir. Orang-orang miskin itu tidak ada lagi. Fakir itu tidak akan ada. Ya. Kalau semuanya satu gerak. Kan gitu ya. Banyak sekarang ini, banyak yang terlantar, banyak diantaranya karena umat Islam ketika zakat, infak, sedekahnya tidak tepat sasaran. Belum lagi kalau kita melihat anak-anak dari kaum muslimin yang mereka putus sekolah, ya kan? Bagaimana mereka juga ingin belajar tetapi tidak memiliki biaya dan seterusnya. Nah, maka dengan mengeluarkan infak sedekah, beramal jariah, berwakaf, itu termasuk bagian cara menyelamatkan anak-anak kaum muslimin. Semakin banyak lembaga-lembaga pendidikan didirikan, pesantren didirikan, banyak di situ menampung anak-anak umat Islam. Semakin anak-anak umat Islam itu tercerahkan. Apalagi dengan kondisi yang zaman sekarang ini, banyak mesti umat Islam bersatu dalam hal ini. Nah, ini maka kemudian aqimus shalah wa atuz zakah. Itu salah satu benteng yang bisa kita lakukan. Nah, sehingga apa? Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara, pada ayat sebelumnya itu kemurtadan itu tidak akan. Kalau sudah masyarakat sejahtera, kira-kira ada orang, ayo pindah agama, kata dia kan, bawa Indomie 1 kardus, kira-kira terima mana? Nah itu. Tapi orang kalau sulit makan, 2 hari tak makan misalnya kan, ya udah dibawa Indomie 1 kardus, bisa murtad dia, keluar dari Islam. Nah, maka ini pentingnya kepedulian umat Islam. Ini 2 hal ini, Maka kemudian Allah katakan, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang sia-sia. Apa yang kita lakukan dari kebaikan pribadi, ibadah, ketaatan, amal-amal soleh kita, amal-amal jariah kita, ditulis oleh Allah dan kita nanti akan mendapatkannya, diperlihatkan. Kita akan mendapatkan manfaatnya nanti di hari kiamat. Catatan-catatan itu ada semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar ketika dihisab manusia itu, catatan-catatan kebaikan
Ini tadi wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Kebaikan apapun yang kita lakukan di dunia ini dicatat oleh Allah. Apakah direkam atau tidak direkam dengan video? Ya kan? Dilakukan sendirian di malam hari, kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dicatat oleh malaikat. Kita akan mendapatkan kebaikan itu. Nah, ini menjadi pondasi ya bagi kita semuanya terkait dengan hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Kalau misalnya satu tempat nih, misalnya di kampung mana atau di situ dipenuhi, misalnya ada orang yang ibadah, berzikir, masjid, semua macam, tapi masih kena azab Allah. Bapak bisa jelaskan? Iya. Kena azab Allah. Iya, kalau berzikir, ibadah, berzikir, di mana? Iya. Satu lagi Pak, masalah sholat itu memang kita butuh istiqomah dan kalau kita mengajak orang lain, misalnya saudara atau itu HP ini Pak yang bikin masalah. Sudah kita waktu azan, dari yang kedua sampai yang Iya. Baik, Pak. Pertama, orang yang ahli ibadah bisakah mendapatkan siksa dari Allah, kan gitu ya? Ya, bisa saja. Dalam beberapa hadis itu disebutkan orang yang ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, ahli haji, ahli umroh. Pertama, kalau dia dalam hadis itu disebutkan yu'zi jarahu, dia menyakiti tetangganya, mengganggu tetangganya, maka kebaikan-kebaikannya itu tertolak. Hiya finnar, kata Rasulullah. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, saya punya tetangga, dia rajin puasa, rajin sholat, rajin zakat, rajin haji, rajin melakukan kebaikan, tapi dia satu saja, yu'zi jarahu, dia mengganggu, menyakiti tetangganya. Lalu kemudian disampaikan oleh Rasul, hiya finnar, dia masuk neraka. Ya, ini pentingnya jaga tetangga. Dalam hadis yang lainnya disebutkan, atadaruna manil muflis, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Orang yang bangkrut itu, kata sahabat, adalah orang yang tak punya dinar, tak punya dirham, tak punya uang. Bukan itu, kata Rasul. Orang yang bangkrut itu man ya'ti yaumal qiyamah, orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala solatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala kebaikannya. Wayati, tapi dan di dunia waqad syatama hadza, dia mencaci maki orang lain, ya kan? Wa zalama hadza, menzalimi orang lain, memukul orang lain, mengambil hak orang lain tanpa hak. Nah, maka kemudian mereka nuntut di hari kiamat. Segudang pahalanya itu nanti dituntut satu-satu. Ya, pahala yang dikumpulkannya diberikan kepada orang yang menuntutnya. Fa in faniyat hasanatuh, sampai pahalanya habis, orang yang nuntut masih banyak. Maka apa yang terjadi? Dosa orang yang menuntut ini diberikan kepada orang yang dituntut. Yang seharusnya dia masuk surga, akhirnya masuk neraka. Ini sangat luar biasa. Inilah hakikat orang yang bangkrut itu. Kalau orang yang berbisnis kemudian belum untung,
Bangkrut itu masih lumayan, urusan bisnis, urusan dunia. Tapi kalau udah bangkrut, ya bangkrut pahala, nah ini maka kemudian muamalah antara manusia ini benar-benar bagaimana bisa ya terjaga, karena bisa jadi batal. Begitu juga orang yang melakukan kebaikan, amal soleh, tapi kemudian apa? Niatnya riya, ingin dipuji oleh orang lain. Ini juga bisa batal, ya kan? Maka kemudian dia akhirnya menjadi siksa, gitu. Nah ini diantara apa? Hal-hal yang bisa jadi ibadah itu bisa terhapus pahalanya, ya, karena perbuatan atau kemaksiatan yang sedikit yang dilakukan oleh manusia. Kemudian yang kedua, masalah ibadah ini. Nah, di antara pengganggunya itu adalah yang HP. Ini bisa sebenarnya kan sarana saja ini. Wasilah, sarana. Ya, tergantung orang yang memegangnya. Kalau dia menganggap ini adalah Tuhannya, maka seruan azan, kan gitu kan, tidak dipedulikan. Berarti kan menjadikan HP menjadi Tuhannya, ya. Jadi tak peduli dengan sholat dan seterusnya. Ini menjadikan HP menjadi itu. Tapi ini bisa bermanfaat bagi manusia. Dengan apa? Mencari ilmu pengetahuan, ya kan? Dengan HP ini juga ya bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Itu kan manfaat, sangat luar biasa manfaatnya. Ini sama seperti pisau, tergantung siapa yang memakainya. Kalau pisau itu dipakai ibu-ibu di dapur, ya, untuk masak, ya, kemudian sisir bawang, dan ini bermanfaat. Tapi kalau pisau itu digunakan oleh perampok, maka dia ya menjadi lain gitu. Nah, maka ini yang mesti ya memang ya berhati-hati dengan ini, karena bisa jadi kita lalai gara-gara ini. Padahal ini adalah sarana. Itu. Ini adalah sarana saja. Ya kalau bisa ini mendekatkan diri kita kepada Allah, kan gitu kan. Sarana. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Pada zaman Rasul itu, ini kepada para sahabat. Iya. Ya kalau sekarang ini kan artinya banyak pewaris para nabi, para dai yang menyampaikan kebenaran. Gitu. Ya, jadi terkait apakah Rasulullah hidup, sepakat semua ulama mengatakan sepakat hidup. Para nabi dan rasul semuanya hidup. La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Bahkan orang yang berjihad di jalan Allah, jangan kira kalian kira mereka mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Tapi apa? Mereka hidup di sisi Tuhan mereka. Nah, dikatakan hal ini yurzaqun bahwa para nabi dan rasul itu yang mereka hidup di mana? Di sisi Allah Subhanahu wa taala.
bukan di dunia lagi. Kan itu kan. Ini yang perlu diperjelas sebenarnya tuh, bahwa kehidupannya itu di sisi Allah di alam barzakh. Bahkan kalau kita melihat kisah Isra dan Mi'raj Nabi, itu bertemu dengan di setiap langit itu, di tingkatan bertemu dengan para nabi dan rasul. Ini maksudnya di sisi Tuhannya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Wallahu a'lam bishawab, kan gitu kan. Yang jelas bukan di alam dunia. Karena sudah pindah alam, sudah wafat. Gitu. Nah, terkait dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang berselawat, yu'radu alayya. Jadi solawat itu sampai kepadaku dan aku menjawabnya. Itu hadis yang sahih. Artinya setiap orang bersolawat untuk Rasulullah, ini banyak bersolawat bukan kepada Rasul, bersolawat itu kepada Allah untuk Rasulullah. Nah itu disampaikan oleh malaikat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya. Bagaimana cara menjawabnya? Wallahu a'lam. Karena kalau setiap ini di dunia ini kan berselawat dalam satu waktu, gimana jawabnya kan? Nah ini maka kemudian kita katakan wallahu a'lam. Tapi yang jelas hadisnya sahih. Gitu. Nah begitu juga dalam sholat dalam sholat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah itu memang redaksi pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, sholawat yang diajarkan di dalam sholat. Ya. Jadi bukan berarti Rasulullah ada di hadapan kita. Kalau pakai harfiah, literlek, itu bahaya juga itu. Assalamualaikum berarti mukhotob berarti dia di depan kita. Assalamualaikum ayyuhan nabi, itu menunjukkan dia di depan kita. Ini berapa ribu orang yang sholat itu. Ini maka perlu diperjelas. Di antaranya adalah ini adalah sholawat ya untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan dalam sholat pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulu. Ini bukan berarti Rasulullah ada di depan kita. Gitu. Setiap orang sholat Rasulullah ada di depan kita. Tidak berarti seperti itu. Gitu. Nah ini terkait dengan terkait dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah ya dan para nabi yang lainnya hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Namun masalah salawat pusat itu mungkin memang kita langsung mungkin arti dari bahasa salawat itu yang pendek itu arti satu. Lalu kedua, kalau melihat daripada perintah Allah itu tentang khususnya untuk dewasa supaya diperintahkan belajar atau melakukan salat melalui orang dewasa itu sesuai dengan ayat yang ada. Yang menjadi pertanyaan saya di sini, kenapa ditekankan harus salat? Kenapa tidak mempelajari ilmu Al-Quran, membaca Al-Quran atau Al-Quran? Sebab kalau kita sholat, kita tidak ada ilmu, tidak akan mungkin kita sukses seperti yang itu yang menjadi pemikiran saya. Kenapa tidak kita dari hal tersebut kan ada ilmu.
Islam, rukun iman. Mana yang dulu? Rukun iman dulu yang kita pelajari atau rukun Islam supaya sesuai dengan aturan yang sampai saat ini dijelaskan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama, sholawat. Arti sholawat itu sendiri kan sebenarnya doa. As-sholatu berasal dari kata as-sholatu, itu adalah doa. As-sholatu itu adalah doa. Maka kata sholat secara bahasa adalah doa. Sholawat adalah doa yang kita tujukan untuk Rasulullah SAW. Doanya kepada Allah untuk Rasulullah. Dalam rangka rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mengutus Rasulullah sebagai pemberi penunjuk hidayah kepada kita. Nah, begitu. Nah, ini adalah bagian dari zikrullah. Sholawat ini adalah bagian dari zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersolawat. Nah, semacam itu. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana dengan sholat? Kenapa yang penting sholat? Nah, ini antara rukun iman, rukun Islam, mana yang kita pelajari? Kita tahu bersama, rukun iman itu ibarat suatu bangunan. Rukun iman itu pondasi. Gitu. Penting enggak pondasi? Penting banget. Bangunan tak ada pondasinya, roboh ya. Rukun Islam itu adalah tiang-tiangnya, imaduddin. Termasuk sholat itu adalah tiang dari agama ini. Maka suatu bangunan kalau cuman pondasi saja, nampak enggak? Nah, nampak dia. Maka harus ada tiang-tiang. Maka rukun Islam itu adalah tiangnya. Tiang saja, pondasi dan tiang cukup? Ya enggak cukup juga. Harus ada dinding kan? Maka dinding-dinding itu adalah amal-amal solehnya yang lain. Apa sudah cukup? Belum juga. Harus ada atap. Atapnya itu adalah wazarwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Itu adalah atap. Nah, maka kalau Islam itu adalah ibarat suatu bangunan, maka penting semua itu. Nah, begitu. Itu penting semuanya. Nah, bagaimana cara mengetahui itu semuanya? Itu tadi dengan cara belajar. Maka nanti di dalam surah Muhammad, ayat 9 kalau tidak salah. Surah Muhammad, coba. Surah Muhammad ayat 9. Dapat 19, maaf. 19 ya. Ya. Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ketahuilah, maka pelajarilah. Gitu. Maka tetap untuk beriman kepada Allah, ya harus belajar dulu. Belajar cara beriman kepada Allah. Bagaimana kita beribadah kepada Allah? Caranya pelajari dulu. Udah otomatis. Perintahnya jangan asal beriman. Jangan asal sholat kan gitu kan. Harus menyembah Allah saja ini. Fa'lam. Kita harus belajari. Maka kemudian ayat pertama kali turun adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra. Suruh baca, pelajari. Kan gitu kan. Itu harus belajar, itu kunci utamanya. Ya, dari setiap perbuatan amal soleh ketaatan, kuncinya ya di sini, fa'lam, ketahui, pelajari, iqra, dibaca gitu. Ya.
aturan yang berlaku. Nah, ini maka ini penting. Nah, tinggal bagaimana kita mempelajari semuanya. Tidak bisa mendokotomi, saya cukup belajar rukun iman ya. Itu baru iman saja, urusan hati. Belum urusan aktivitas ya Islamnya. Gitu. Begitu juga dengan amal-amal soleh yang lain. Itu Pak ya. Allah a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembahasan ini, jadi kita menunjukkan gadanya jadi ada hal yang harus kita sikapi, yaitu juga faktor ekonomi dan faktor malu. Malu dalam arti malu pada Allah, ya, ekonomi rumah. Sekarang kita sebagai umat Islam yang mampu atau yang memiliki akal lebih, apa yang harus kita sikapi supaya umat kita itu tidak tergadai akidahnya? Apa yang harus kita sikapi dan bagaimana cara faktor yang bisa mempengaruhi hal tersebut? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya tadi solusi, di antara solusi agar akidah seorang muslim itu tidak tergadaikan, maka dia mestinya tegakkan sholat. Karena di dalam sholat itu ada Al-Quran, ada ya, bahwa di dalamnya adalah penyembahan kita kepada Allah, pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Allahu Akbar. Mengakui bahwa Allah yang maha besar, yang lain kecil. Aturan Allah yang kita agungkan, yang lain, aturan yang lainnya kecil gitu. Nah, dengan cara seperti itu, maka dia bisa ya lebih mengontrol dirinya. Itu tadi, bisa mengontrol dari perbuatan keji dan mungkar. Selain daripada itu, ya banyak-banyak bermujalasah, hadir dalam majelis ilmu, ya kan? Majelis dalam majelis pengajian. Semakin banyak di situ, maka semakin ya jauh kita dari tipu daya setan. Ya, semakin orang kalau sering ikut pengajian sangat-sangat jarang ya dia murtad. Pengajian seminggu sekali, apalagi kalau tiap hari. Itu tak akan ada peluang setan itu memurtadkan manusia. Itu tidak ada. Gitu. Selain daripada itu ya banyak ya berinteraksi dengan Al-Quran, ya banyak yang melakukan ketaatan itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ya kita akan terjaga. Selain daripada itu senantiasa berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, kan itu ya, semoga Allah jaga ya iman kita gitu. Ya bisa jadi potensi untuk ke kiri istilahnya kan, itu bisa jadi potensi ada gitu. Tapi karena kita berdoa kepada Allah, minta dipertahankan hidayah kita, iman kita, maka Allah akan jaga gitu. Ya, dari iman kita. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Kalau tidak ada, kita akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.